Baiklah, hari ini ya, sampai kita ke pertemuan yang ke-10, di mana kita tetap membahas bab 4, Pancasila sebagai ideologi negara. Ini adalah subpokok bahasan yang ketiganya. Setelah kita subpokok bahasan yang pertama, kita membahas tentang ideologinya. Kemudian yang subpokok bahasan yang kedua, kita membahas tentang Pancasila dengan ideologi dunia. Yang ini adalah subpokok bahasan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, dengan subpokok bahasan yang ketiga yaitu Pancasila dengan agama. Kita akan melihat pertama kali adalah mengenai paham keagamaan dalam formasi kebangsaan di Indonesia Raya. Pengaruh agama sudah ada di Indonesia Raya dari mulai zaman prasejarah, dimulai dengan agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan terakhir adalah Islam. Pengaruh agama ini dirasakan oleh pendiri bangsa Indonesia. Makanya pendiri bangsa Indonesia menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada ruang tanpa Tuhan. Jadi di Indonesia ini mengakui pengakuan atas eksistensi agama. Jadi keberadaan agama di Indonesia Raya itu diakui. Nah, di Indonesia Raya sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi agama, Indonesia adalah negara yang bertuhan. Jadi Indonesia negara yang mengakui adanya Tuhan. Inilah paham keagamaan dalam formasi kebangsaan di Indonesia Raya, di mana pengaruh agama sudah ada di Indonesia Raya, dinyatakan oleh pendiri bangsa Indonesia. Indonesia tidak akan ada tanpa Tuhan, kemudian pengakuan atas eksistensi agama di Indonesia, kemudian negara Indonesia adalah negara yang bertuhan, yang berarti negara Indonesia mengakui adanya Tuhan. Kemudian kita akan melihat tentang hubungan agama dengan Pancasila. Ini ada 3 ya, hubungan agama dengan Pancasila. Yang pertama, menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian yang kedua, agama dengan Pancasila itu dapat diaplikasikan sejalan. Kemudian yang ketiga, kelima sila Pancasila itu tidak satu pun berlawanan dengan agama. Dalam artian, ya, agama dengan Pancasila itu dapat diaplikasikan beriringan, tidak saling bertentangan, dan dalam negara Indonesia, Pancasila menjamin setiap orang dalam menjalankan ibadahnya. Ini yang harus kalian pahami, bahwa antara agama dengan Pancasila itu tidak saling bertentangan. Kemudian masih tentang hubungan agama dengan Pancasila, tapi kita lihat tahap hubungan agama dengan Pancasila. Tahap hubungan agama dengan Pancasila itu ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama, pada saat Pancasila diajukan sebagai dasar filsafat negara menjelang proklamasi. Ini harus kalian pahami di bab 2 ya, di mana pada saat sidang PPK yang pertama ya, menjelang kita mau mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana di dalamnya ada Pancasila, pada sila pertama di Piagam Jakarta itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ya ketuhanan yang Maha Esa. Karena kenapa? Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan agama, dan Pancasila juga memiliki hubungan yang baik dengan agama. Jadi pada saat yang pertama itu yang diajukan pertama kali hubungan antara agama dengan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah respon umat Islam terhadap Pancasila pada tahun 1978 ketika pemerintah mengajukan P4 untuk disahkan, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, atau pada saat Orde Baru ini dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa. Ini yang dinamakan dengan Pancasila sebagai political force. Ini bisa kalian pelajari di bab 2 di Pancasila pada Orde Baru. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pada tahun 1985 ketika pemerintah mengajukan Pancasila sebagai ajas tunggal bagi semua organisasi partai politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Nah, anak ibu, di sini juga kalian bisa lihat ya nak ya. Ini ada di bab 2 ya. Ini ada di bab 2 di Pancasila sebagai dalam kajian sejarah bangsa, khususnya di Orde Baru, di mana pada saat itu di pemilu berikutnya, yaitu tahun pemilu yang keempat pada saat itu, pemerintah mengharapkan agar ya
organisasi partai politik dan kemasyarakatan di Indonesia ya tidak lagi menggunakan ajas keagamaan atau ajas kedaerahan atau golongan tertentu, tapi mengajukan bahwa ajas kita adalah Pancasila. Makanya pada saat itu P3 Partai Persatuan Pembangunan yang semula menggunakan lambangnya adalah Ka'bah itu diganti dengan gambar bintang. Itu salah satu contohnya. Nah, ini adalah tahapan hubungan agama dengan Pancasila. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai hubungan agama berdasarkan Pancasila. Jadi, bagaimana hubungan agama dengan negara berdasarkan Pancasila? Yang pertama ini ada 8 ya nak ya. Ini ada 8. Yang pertama kita akan melihat itu hubungan agama dengan negara berdasarkan Pancasila. Ada 8. Yang pertama itu adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hak azazi memeluk agama. Jadi agama itu hak azazi setiap orang. Jadi setiap orang boleh memilih sesuai dengan pilihannya sendiri. Kemudian tidak ada ateisme dan sekularisme. Jadi di Indonesia itu tidak ada yang namanya tidak percaya dengan adanya Tuhan dan tidak ada yang tidak beragama di Indonesia. Kemudian tidak ada pertentangan agama. Jadi di Indonesia itu agama itu saling bertoleransi. Itu yang keempat. Jadi tidak ada pertentangan agama. Yang kelima, tidak ada pemaksaan agama. Karena agama itu hak azazi untuk memeluk agama, maka di Indonesia itu tidak ada pemaksaan untuk memeluk satu agama. Tapi di Indonesia wajib punya agama karena Indonesia tidak sekularisme dan ateis. Kemudian yang keenam, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan nilai ketuhanan itu diikuti oleh negara. Kemudian toleransi agama, itu yang ke-7. Makanya di Indonesia tidak ada pertentangan agama, jadi tidak boleh memberikan kritik dan tidak boleh yang namanya menyalahkan satu agama, mengkritik satu agama, karena Indonesia menghargai toleransi. Ya. Setiap agama mengajarkan kebaikan. Kemudian yang ke-8, negara hakikatnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi dalam artian ini menyatakan bahwa negara ya pada hakikatnya adalah berkat karena Allah. Jadi Allah lah yang menjadikan negara. Itu adalah 8 hubungan antara agama dengan negara berdasarkan Pancasila. Inilah yang dapat Ibu jelaskan untuk kalian mengenai subpokok bahasan ketiga, Pancasila dan agama. Kalau ada pertanyaan, Ibu persilakan.